Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 677 chapter 677 akal sia-sia. Jelas, tidak ada yang mengira peluang itu menguntungkan Tang Wulin. Di mata semua orang, dengan kekuatan Long Yue, tidak mungkin dia bisa kalah dalam pertandingan ini. Dia punya 6 cincin. Selain menjadi kaisar jiwa 6 cincin, ia bahkan memiliki garis keturunan Raja Naga Gunung dari 8 Raja Naga Besar 1. Waktu pasti pertarungan antara dua naga ini akan berakhir telah menjadi topik hangat di antara banyak perusahaan judi. Adapun hasil pertandingan, sepertinya sudah diputuskan saat mereka memasuki final. Meski begitu, sangat sedikit warga Kekaisaran Bintang Luo merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan. Tang Wulin telah mencapai final hanya pada usia 15 tahun. Dalam sejarah kompetisi elit jiwa master muda tingkat tinggi kontinental, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia duduk bersila di tempat tidur, roh Tang Wulin benar-benar terfokus pada kondisi internal tubuhnya sendiri. Esensi darahnya melonjak, aura garis darah emas samar dan kekuatan jiwa metode surga misterius putih susu bergabung menjadi satu dan mengalir dengan tenang seperti sungai yang besar. Mereka mengalir sepenuhnya ke seluruh bentuknya. Akhirnya, dia mencapai final. Besok akan menjadi pertandingan penentuan. Ini juga akan menjadi gilirannya untuk menghadapi Long Yue. Pertarungan ini adalah pertarungan terakhir dan konfrontasi terakhir mereka. Dia sudah melepaskan dirinya dari semua pikiran yang tidak perlu. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan bertarung dengan sekuat tenaga. Sejak dia menyelesaikan evolusi kedua dari jiwa bela dirinya, di mana rumput Blue Silver berubah menjadi Kaisar Blue Silver, basis kultivasinya dapat dikatakan telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Itu jauh lebih cepat daripada tingkat peningkatannya sebelumnya. Kekuatan jiwanya baru saja menembus peringkat 42 kemarin. Setelah peringkat 40, tingkat pertumbuhan kekuatan jiwa master jiwa akan terasa melambat. Sebelum ini, dia tidak akan pernah bermimpi bisa naik pangkat secepat ini. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, dia yakin bahwa dia bisa mencapai pangkat Raja Jiwa 5 cincin paling banyak dalam 2 tahun. Seorang Raja Jiwa berusia 17 tahun. Ini saja akan memberinya tempat dalam sejarah Shrek. Besok akan menjadi pertandingannya. Tang Wulin tidak terlalu gugup, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak membiarkan dirinya terlalu santai. Bahkan jika dia tahu betul bahwa pertandingan ini tidak akan berjalan sesuai keinginannya, mengingat perbedaan kekuatan akan membuat kemenangan sulit, dia tetap tidak akan menyia-nyiakan usaha. Terlepas dari hasilnya, dia akan memberikan semua yang dia miliki. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan dirinya dan tumbuh lebih kuat. Guru Wu tidak muncul sama sekali dari awal sampai akhir, juga tidak memberi mereka poin untuk direnungkan. Meskipun sebelumnya, dikatakan bahwa dia tidak peduli tentang mereka, Tang Wulin sekarang mengerti bahwa ketidakmunculan Guru Wu sebenarnya karena dia ingin sepenuhnya menyerahkan kesempatan kultivasi ini kepada mereka dan membiarkan mereka membuat pilihan sendiri. Benar sekali, ayah berkata bahwa satu-satunya orang yang dapat dipercaya dan diandalkan sepenuhnya sepanjang hidup adalah dirinya sendiri. Jika kalimat itu diterapkan pada situasi saat ini, itu harus menjadi kekuatan sendiri. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Hanya dengan kekuatan sendiri seseorang dapat benar-benar menjadi kuat. Ye Xinglan berbaring di tempat tidur. Wajahnya yang halus sangat pucat. Bulu matanya bergetar sedikit, dan dia merengut sesekali. Auranya jelas lebih lemah, itu adalah tanda esensi darahnya yang memudar. Su Lizhi duduk di sisi tempat tidur. Hatinya berat karena khawatir saat dia menatapnya. Akhirnya, dia jatuh sakit. Lebih tepatnya, dia kelelahan sendiri. Seandainya dia tidak berada di sampingnya pada saat itu dan memberinya perawatan pada waktunya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Sister Xinglan, Anda benar-benar salah. Anda terlalu tertarik untuk menang. Su Lizhi mengangkat tangannya yang lembek seperti kipas dan meletakkannya dengan lembut di dahi Ye Xinglan, merasakan suhu tubuhnya yang secara bertahap menurun. Dia dengan ringan membelai rambutnya 2 kali. Saya pikir ini adalah satu-satunya cara Anda bisa istirahat. Sister Xinglan, Anda harus segera sembuh. Saya terlalu lemah. Tapi tidak peduli apa, lain kali, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Xie adalah satu-satunya yang tidak beristirahat atau berkultivasi. Saat dia berdiri di balkon, dia meletakkan tangannya di atas rel untuk menopang tubuhnya sendiri. Ekspresinya rileks dan tenang.
Dia merasakan angin malam bertiup ke arahnya, senyum tipis tergantung di tepi bibirnya. Benar-benar sensasi yang menyenangkan dan menenangkan. Ini adalah bagaimana perasaan master jiwa sistem ketangkasan. Kebebasan adalah sumber ketangkasan. Suatu hari, setelah Yuanen Yehui menggendongnya kembali, dia tidur selama sehari sebelum dia bangun. Pada titik itu, dia merasa seolah-olah dia benar-benar dibuat ulang. Keberadaannya tidak seperti sebelumnya. Dia berpegang pada perasaan luhur itu. Hari-hari ini, setiap saat membawa perubahan baru dalam dirinya. Baik sikap dan kekuatannya berubah. Dia akhirnya memiliki pemahaman yang kabur tentang mengapa dia hanya bisa mengendalikan satu klon sebelum ini. Itu karena dia terlalu gugup dan dia kurang santai. Yang dia butuhkan adalah inspirasi, bukan ketegangan atau batasan. Yuanen, tunggu saja, aku akan lebih kuat darimu. Suatu hari, aku akan menjadi pangeran yang mengenakan baju besi emas dan pakaian dewa, dan aku akan mengambilmu sebagai istriku. Yuanen Yehui berkultivasi secara diam-diam di kamarnya. Dia selalu pekerja keras, meskipun dia dianugerahi banyak bakat alami. Karunia bawaannya tidak pernah memengaruhi ketekunannya. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa kecepatan kultivasinya sebenarnya tidak secepat itu. Meskipun dua jiwa bela diri peringkat teratasnya kuat, mereka bentrok karena keduanya berjuang untuk dominasi. Dia harus menyelaraskan hubungan di antara mereka dengan sempurna sebelum dia dapat terus meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Dia selalu pekerja keras, karena dia bertekad untuk menjadi kuat. Hanya kekuatan yang cukup yang bisa membekali dia dengan sarana untuk mencapai tujuannya, yang dia impikan. Dia senang dia memiliki begitu banyak teman yang hebat di sekitarnya. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan tahu seberapa jauh kemampuannya dibandingkan dengan teman-temannya. Justru karena merekalah dia bisa mulai membuat armor pertempuran satu kata dari paduan roh. Dalam waktu dekat, ketika basis kultivasinya telah mencapai peringkat yang diinginkannya, sudah waktunya dia kembali. Su Xiaoyan sudah tertidur lelap saat dia berbaring di tempat tidur. Di sisi lain, Yue Zhenyu masih terjaga. Dia berbaring miring, menatap Su Xiaoyan di tepi tempat tidur. Tatapannya penuh kelembutan. Sejak dia terluka beberapa hari yang lalu, dia telah merawatnya. Mereka tidak pernah mengatakan lebih dari beberapa patah kata. Segalanya tampak sangat alami dan santai. Memang, perasaan inilah yang membuat Yue Zhenyu merasa hangat di dalam. Ia dilahirkan dalam klan yang ketat tentang pangkat. Apakah garis keturunan keluarga itu murni atau tidak, bahkan garis keturunan klan memiliki pangkat yang kaku. Dia beruntung bahwa dia adalah pewaris masa depan garis utama dan merupakan tuan muda klan. Sejak dia kecil, dia tumbuh dalam suasana di mana dia dihujani dengan perhatian dan kekaguman. Tentu saja, ada juga rasa iri, tapi dia tidak pernah peduli tentang itu. Dia selalu merasa bahwa dia adalah dirinya sendiri. Dia adalah perwakilan dari klan malaikat suci. Hanya ketika dia datang ke Akademi Shrek dia mulai mengerti bahwa dia bukan yang paling kuat di antara teman-temannya. Meskipun jiwa bela diri malaikat suci sangat kuat, dia tidak pernah bisa melepaskan potensi penuhnya. Jalannya masih panjang sebelum dia bisa menjadi ahli sejati. Saat bersama klan, dia selalu seperti bulan yang dikelilingi segudang bintang. Klannya bahkan memilih beberapa gadis dengan tingkat sosial yang sama di klan untuk bermain dengannya ketika dia berumur 10 tahun sehingga dia bisa memilih salah satu yang paling disukainya di antara mereka. Namun, itu juga periode di mana dia paling memberontak. Semakin banyak itu ditampilkan ke wajahnya, semakin dia tidak menyukainya. Dia terutama tidak menyukai gadis-gadis yang mengudara hanya untuk dekat dengannya. Beberapa dari mereka bertindak dingin dan bangga, beberapa dari mereka bertindak lembut, dan beberapa dari mereka bertindak halus dan berbudaya. Di matanya, semua ini hanyalah akting. Itu sebabnya dia menyarankan agar dia belajar di Akademi Shrek. Dia ingin jauh dari belenggu klannya, sehingga dia bisa menjelajahi dunia luar. Dia ingin melihat api indah seperti apa yang terbakar di luar klannya. Dia datang ke Shrek, dan dia bertemu dengan teman-teman di sekitarnya. Ada Yuanen Yehui yang lebih kuat dari dirinya, dan ada Teng Wulin dan Bu Yue yang satu tingkat di bawah mereka, namun sangat kuat. Dia mulai melihat kekurangannya sendiri, dan dia mulai belajar bagaimana bekerja keras. Agar tidak tertinggal dari yang lain, dia bekerja lebih keras dari siapapun. Meski begitu, usia 15 tahun justru di mana seseorang masih muda dan sedang menjalani masa puber. Dia akan tetap memperhatikan gadis-gadis di sekitarnya. Tidak ada kekurangan gadis cantik di Akademi Shrek. Banyak juga teman sekelasnya yang tertarik padanya. Bagaimanapun, dia memiliki latar belakang yang mulia dan kekuatan yang luar biasa.
Namun, dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Hanya ketika dia keluar kali ini dia secara bertahap menyadari bahwa sosok lain telah mulai menempati hatinya. Angka itu sangat kabur. Pada awalnya, dia bahkan tidak tahu siapa dia. Hanya ketika dia terluka parah dan tidak sadarkan diri, kali ini dia mendengar suara Ishak terus memanggilnya. Saat dia bangun, sosoknya selalu ada di sisinya. Hatinya yang dulunya tertutup kini semakin hangat. Dia sangat menyukai perasaan diperhatikan ini. Dia sangat menyukainya bahkan ketika tubuhnya telah pulih sepenuhnya, dia tetap di tempat tidur dan tidak mengatakan kepadanya bahwa dia telah pulih. Ini karena dia tahu bahwa jika dia sembuh total, dia tidak akan punya alasan untuk tetap di sisinya. Kemudian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk terus-menerus menatapnya saat dia sadar. Dia mengangkat lengannya dan dengan lembut membelai wajahnya. Dia terlihat agak kuyuh, dan itu semua karena dia. Tanpa bersuara, dia turun dari tempat tidur dan dengan lembut menggendongnya. Dia dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidurnya sendiri. Dia jelas sangat lelah, karena dia tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak bangun. Soul Land 3 Chapter 678 Chapter 678 Perasaan patah hati. Kenyamanan yang didapat dari berbaring di tempat tidur membuatnya rileks. Dia secara naluriah menutupi dirinya dengan selimut. Hidungnya mengeluarkan suara mengendus seolah dia sedang mencium sesuatu. Kemudian, wajahnya yang damai mencerminkan ekspresi puas saat dia tertidur lelap. Saat dia melihat dia sedang tidur, Yue Zhenyu merasakan emosi tiba-tiba mengalir di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam dan membelai gumpalan rambut halusnya. Baru kemudian dia bergerak diam-diam ke sofa dan berbaring di sana. Saat dia bangun besok, dia tidak akan menemaniku lagi. Namun, saya tidak akan membiarkan dia kelelahan. Jika dia tidak bisa menemaniku, maka aku akan menemaninya. Dia tampak senang setelah memikirkan pikiran itu. Dia menutup matanya dan segera tertidur. Gu Yue berbaring di tempat tidur karena dia tidak bisa tidur. Dia hanya menatap diam-diam ke langit-langit dan juga tidak berniat untuk berkultivasi. Dia bahkan tidak yakin mengapa. Dia dipenuhi kecemasan dan merasa gelisah. Besok akan menjadi final, dan dia akan menghadapi Long Yue. Dia sangat mengenalnya. Bahkan jika dia tahu dia bukan tandingan Long Yue, dia masih akan bertarung dengan sekuat tenaga. Dia bahkan mungkin bertarung lebih keras dari Yue Zhenyu. Pada saat kritis seperti ini, dia telah memberinya pukulan yang menghancurkan. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia seharusnya melakukan cara ini kembali. Bagaimanapun, akan ada situasi yang harus mereka hadapi bersama di masa depan. Cepat atau lambat hari seperti itu akan datang. Namun, dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu masih pagi, dan dia tidak perlu terburu-buru. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka tumbuh dewasa. Demikian pula, kekuatan mereka juga tumbuh. Hari-hari berlalu, dan semakin sulit baginya untuk membuat keputusan. Mendesah. Gu Yue berpikir dengan murung. Mungkin ini sudah ditakdirkan. Dari mana asal garis keturunannya? Sepertinya mereka ditakdirkan untuk bertemu di seluruh alam semesta yang luas ini. Ini juga terjadi pada Naer. Bagaimana jika itu kehendak para dewa? Ada kilatan perak di mata Gu Yue. Jika para dewa melarang kita untuk melanjutkan, aku akan menyingkirkan mereka. Dia tiba-tiba duduk. Tiba-tiba, percakapan antara dua orang hari itu bergema di benaknya. Dengan kata lain, alasan mengapa kamu dekat denganku adalah karena garis keturunanku terkait dengan kamu. Bisa dibilang begitu. Betulkah? Ya, sungguh. Saya mengerti sekarang, Gu Yue. Apa? Jika Anda mengatakan bahwa Anda awalnya dekat dengan saya karena garis keturunan saya, lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah masih demikian sekarang? Ini. Kata-kata yang diucapkan hari itu sepertinya masih melekat di telinganya. Gu Yue merasakan rasa bersalah yang intens di dalam hatinya. Dia merasa kewalahan. Mari kita berusaha lebih keras untuk kompetisi besok. Pagi-pagi sekali. Pada dini hari, Tang Wulin berada di balkon mengolah mata iblis ungu. Kemudian, dia menyegarkan diri dan mengganti seragam bersih Akademi Shrek yang bersih. Sarapan seperti biasa. Faktanya, dia makan lebih banyak dari biasanya. Semua rekannya hadir dan pandangan semua orang tertuju padanya. Su Lizzie, yang nafsu makannya mirip dengannya, makan lebih sedikit hari ini. Kenapa kalian semua menatapku? Lizzie, makanlah. Kenapa kamu tidak makan hari ini? Tang Wulin baru saja mengambil roti lagi. Dia merobek roti menjadi dua dan menjejalkan beberapa potong daging besar di dalamnya.
Kemudian, dia mulai mengunyahnya. Saya katakan, Kapten, apakah Anda tidak merasa sedikit gugup? Yue Zhenyu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi saat dia mengajukan pertanyaan. Tang Wulin mengangkat bahu. Mengapa saya harus merasa gugup? Ini bukan benua Douluo. Selain itu, seluruh populasi Star Luo berpikir bahwa saya akan kalah. Saya ring 4 melawan ring 6. Akankah memalukan jika saya kalah? Saya kira tidak. Jadi, mengapa saya harus merasa gugup? Ye Xinglan menatapnya dengan mata cerah yang tajam. Kamu berpikir untuk menyerah. Tang Wulin bertemu dengan tatapannya dan tersenyum tipis. Kemuliaan Shrek tidak diamankan dengan kemenangan saja. Darah segar juga bisa. Setelah dia mengatakan ini, ada keheningan di meja makan. Ye Xinglan menunduk. Maaf, saya seharusnya tidak meragukan Anda. Tang Wulin tersenyum tipis. Semuanya, makanlah. Saya akan makan lebih banyak juga. Kita hanya bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan dengan makan lebih banyak, bukan? Gu Yue duduk di sampingnya seperti biasanya. Ketika dia melihat senyum di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jangan memaksakan diri terlalu keras. Tang Wulin meliriknya, aku tidak memaksakan diri. Faktanya, tidak ada yang perlu didorong. Selesaikan makan, cepat. Xie tertawa, Kapten, kelakuanmu berubah-ubah. Semuanya, selesaikan dengan cepat. Dia awalnya tidak stres. Jadi, jangan membuatnya marah. Kapten, Anda harus melakukan yang terbaik. Jika Anda menang secara tidak sengaja, Anda bahkan mungkin mendapat ciuman. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Gu Yue, lalu dia menatap Tang Wulin. Dia menyeringai di wajahnya. Tang Wulin berkata dengan marah, kamu selalu yang ceroboh. Makan dengan cepat. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan diriku digendong kembali oleh seorang wanita. Ekspresi Xie berubah. Dia sedikit tersipu. Tidak ada apa-apa. Itu sama terlepas dari siapa yang membawa siapa. Selain itu, dia adalah sistem penyerangan sedangkan aku adalah sistem ketangkasan. Kami sudah berbeda sejak lahir. Yue Zhenyu tersenyum. Saya mendengar bahwa Anda sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik sejak hari itu. Sepertinya kau menjadi lebih tidak tahu malu dari sebelumnya. Xie mencibir. Aku bahkan tidak bisa membandingkan denganmu dalam hal tidak tahu malu. Anda bertindak seolah-olah Anda tidak bisa turun dari tempat tidur kemarin, tetapi Anda tanpa malu-malu duduk di sini, penuh dengan energi. Bisakah kakak tidak berkomentar tentang kakak kedua? Xiaoyan, kamu harus sangat berhati-hati saat berteman dengan seseorang yang mengira dia Adonis. Sulit untuk membedakan warna aslinya. Wajah lembut Su Xiaoyan memerah, tapi dia tidak bersuara. Saat ini, detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. Ketika dia membuka matanya pagi itu, dia menyadari bahwa dia telah tidur di tempat tidur Yue Zhenyu. Auranya memenuhi selimut, tetapi dia merasa telah tidur dengan keamanan tambahan. Di pagi hari, dia terlalu malu untuk menghadapi Yue Zhenyu. Setelah dia bangun, dia berlari kembali ke kamarnya. Namun, sebelum dia pergi, dia melemparkan selimut ke Yue Zhenyu yang sedang berbaring di sofa. Terima kasih. Yue Zhenyu memelototinya dengan gigi terkatuk. Xie terkekeh. Jangan marah karena malu. Yue Zhenyu mendengus dan berkata, bagaimanapun, aku lebih baik darimu. Saya tidak berpikir Anda bahkan memiliki setengah kesempatan. Kamu tidak akan bisa mengalahkan pengawas kelas kami seumur hidup ini. Xie melirik Yuanen Yehui, tapi Yuanen Yehui mengabaikan keduanya. Dia mengurus bisnisnya sendiri dan makan sarapannya. Suatu hari nanti, aku yakin aku akan bisa mengalahkannya. Anda sebaiknya percaya, saya sudah memahami esensi sebenarnya dari sistem ketangkasan. Ketika dia melihat keduanya bertengkar, senyum tipis terlihat di bibir Tang Wulin. Dia sangat menyukai perasaan itu. Bersama dengan rekan-rekannya sepanjang hari membawa perasaan kaya menjadi bagian dari sebuah keluarga. Inilah yang paling dia nikmati. Jika semua orang sudah kenyang, mari kita pergi. Tang Wulin berdiri dan meregangkan anggota tubuhnya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya membuat suara retakan. Dia memancarkan aura yang dipenuhi dengan kekuatan matahari yang membuat rekan-rekannya merasakan hal yang sama. Dia bersemangat dan penuh vitalitas. Dia seperti naga tidur yang baru saja terbangun dan sedang meregangkan tubuhnya. Sebuah mobil jiwa sudah menunggu mereka di luar. Hari ini adalah final kompetisi solo. Untuk mencegah komplikasi yang tak terduga dan juga untuk memastikan para kontestan tiba di lokasi kompetisi tepat waktu, panitia resmi telah mengirimkan mobil pribadi untuk menjemput mereka. Pertandingan ini dianggap sebagai pertarungan terakhir antara Monster Academy dan Shrek Academy.
Semua kontestan dari kedua akademi bisa memasuki ruang tunggu untuk menyaksikan pertandingan. 8 dari mereka masuk ke dalam mobil. Mobil jiwa menghidupkan mesinnya. Dengan kendaraan keamanan mengapitnya di depan dan belakang, mereka langsung menuju ke Star Luo Coliseum. Ketika mobil-mobil memudar di kejauhan, sesosok muncul diam-diam di depan pintu masuk Royal Star Luo Hotel. Seperti biasa, Wu Zhangkong diselimuti warna putih. Saat ini, dia memiliki cahaya samar yang berkedip-kedip di matanya. Wulin, lakukan yang terbaik. Hari ini, Bintang Luo Coliseum bukanlah satu-satunya tempat yang dipenuhi orang. Itu dikemas seperti sarden bahkan di luar Coliseum. Setiap tempat bagus di mana orang bisa melihat layar raksasa di luar Coliseum sudah ditempati. Untuk mendapatkan spot-spot itu, banyak di antaranya ada di sana sehari sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan mendirikan kemah. Soul Land 3 Chapter 679. Chapter 679 Final dimulai. Untuk mengamati pertandingan seperti ini dari jarak dekat, warga Kekaisaran Bintang Luo berusaha keras untuk mengamankan tempat dengan pemandangan yang bagus. Semua orang ingin menyaksikan kemenangan Monster Academy. Pertandingan ini sangat penting bagi seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Bagian dalam Koloseum sudah penuh sesak dengan spektator. Di peron, Kaisar Kekaisaran Bintang Luo Dai Tianling, Presiden Akademi Monster NC, pemimpin tim perwakilan benua Dou Luo, Tang Bingyao, dan, yang tak kalah pentingnya, Presiden Pelataran Luar Akademi Shrek Penatua Kai semuanya telah menunggu sejak dini hari. Awalnya, Penatua Kai tidak mau datang untuk kompetisi. Namun, dia tidak bisa menolak undangan menarik dari pejabat Star Luo Empire. Tidak diragukan lagi, pasti ada motif politik di balik ini. Pada akhirnya, Penatua Kai memilih untuk datang. Dalam pertandingan hari ini, tidak ada yang berpikiran positif untuk Tang Wulin. Bagaimanapun, itu masih pertandingan final. Bagaimanapun, itu menandakan bentrokan antara dua akademi terkenal di kompetisi akbar tahun ini. Para kontestan dari Akademi Shrek dan Akademi Monster memasuki ruang tunggu pada waktu yang hampir bersamaan. Begitu kedua pihak berada di ruang tunggu, seluruh tribun penonton menjadi hiruk-pikuk dan meledak menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Penonton meneriakkan nama Monster Academy dan Long Yue, dan suasananya begitu panas hingga seperti letusan gunung berapi. Para kontestan dari Monster Academy mengenakan seragam sekolah merah tradisional mereka. Di tengah para kontestan, yang lain semua telah duduk kecuali Dai Yun Er yang berdiri di sana dengan marah dan menatap dengan marah ke arah Tang Wulin. Secara alami, Tang Wulin melihatnya juga. Dia tersenyum padanya memperlihatkan giginya yang putih bersih. Cuaca hari ini sangat bagus saat sinar matahari jatuh tepat ke ruang tunggu. Di bawah sinar matahari, Tang Wulin yang tersenyum tipis tampak gemilang. Wajah tampan dan senyum hangatnya telah menarik perhatian Dai Yun Er di luar keinginannya sendiri. Bahkan api kemarahan di dalam hatinya telah mereda. Diam, suara yang dalam dan berat terdengar. Itu disiarkan ke seluruh Coliseum melalui pengeras suara jiwa. Suara 100.000 penonton secara mengejutkan teredam olehnya. Sekarang, kami akan mengundang Yang Mulia untuk menyampaikan pidatonya. Dai Tianling berdiri, sebuah pengeras suara jiwa naik di depannya. Setiap kali saya menonton kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental, saya merasa seolah-olah saya telah dibawa kembali ke masa muda saya. Saya pernah menjadi peserta, dan saya memperoleh beberapa hasil yang mengesankan. Orang muda harus dipenuhi dengan semangat dan dorongan yang kuat. Mereka harus berjuang dengan semua usaha mereka karena generasi ini milik anak muda yang bersemangat seperti Anda semua. Menjadi muda memungkinkan terjadinya kesalahan, dan menjadi muda tidak takut gagal. Bagi Anda yang masih muda, Anda hanya perlu menemukan tujuan Anda dan maju dengan berani. Dengan kehormatan besar kami telah mengundang tim perwakilan Akademi Shrek dari benua Dou Luo yang jauh, tempat yang pernah menjadi rumah kami juga, untuk kompetisi akbar tahun ini. Akademi Shrek dianggap sebagai akademi terbaik di benua Dou Luo. Sejarah lebih dari 20.000 tahun telah memungkinkan mereka untuk memelihara bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Saya sangat senang bisa menyaksikan pertandingan terakhir antara kontestan Akademi Monster Long Yue dan kontestan Akademi Shrek Tang Wulin. Terlepas dari hasilnya, itu pasti akan memperkuat persahabatan antara kami dan Federasi Benua Dou Luo. Pemenang pertandingan hari ini tidak hanya akan mendapatkan hadiah berupa tulang jiwa, tetapi juga hadiah tambahan dari Kekaisaran. Jika kontestan Long Yue memperoleh kemenangan, dia akan diberikan gelar Viscount. Jika kontestan Tang Wulin mendapatkan kemenangan, kami akan menghadiahinya dengan sejumlah sumber daya.
Tentu saja, jika dia ingin menjadi warga kerajaan Bintang Luo, dia juga akan dianugerahi gelar Viscount. Ketika dia mencapai akhir pidatonya, Dai Tianling tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum lebar di wajahnya. Kami menyambut semua talenta luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, saya dengan ini menyatakan bahwa pertandingan final kompetisi tunggal di kompetisi elit jiwa master peringkat tinggi muda kontinental dimulai sekarang. Ada tepuk tangan meriah dan sorak-sorai yang luar biasa dari penonton. Ini adalah karisma seorang kaisar. Kapten, seorang Viscount, apakah kamu pindah? Xie bertanya pada Tang Wulin dengan lembut sambil menyenggolnya. Tang Wulin memutar matanya, minggir. Saat dia mengatakan ini, dia berdiri. Di sisi lain, Long Yue juga berdiri. Dia melirik Tang Wulin. Kemudian, dia melangkah menuju panggung kompetisi dengan senyuman di wajahnya. Musik keras yang menggembirakan menggelegar. Langit di atas Kolisem tiba-tiba menjadi gelap. Dengan cara apa, tidak ada yang tahu pasti. Dua berkas cahaya dari langit menyinari Tang Wulin dan Long Yue. Lampu memandu mereka berdua ke depan. Mereka naik ke tahap kompetisi pada saat bersamaan. Mereka berjalan ke sisi masing-masing. Ada beberapa ratus meter di antara mereka saat mereka saling berhadapan. Suara Fang Er bergema di seluruh Kolisem. Saya yakin semua orang telah menantikan pertandingan ini sejak lama. Aku juga. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Pertama, saya akan meringkas latar belakang kedua kontestan ini secara singkat. Kontestan Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek. Kekuatan jiwanya berada dalam kisaran peringkat 42 dan 45. Jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Saya telah meneliti secara detail semua jiwa bela diri yang serupa, tetapi saya tidak dapat menemukan jiwa bela diri yang identik dengannya. Itu unik, dan juga sangat kuat. Di saat yang sama, dia juga memiliki garis keturunan tipe naga yang kuat. Garis keturunannya itu tampaknya memiliki efek yang menakjubkan pada jiwa bela diri dari tipe yang sama, sekaligus meningkatkan tubuhnya sendiri. Kekuatan garis keturunannya menyerupai cincin jiwa yang memberinya kemampuannya. Sekali lagi, kondisi seperti itu jarang terlihat dalam sejarah Soul Masters. Fang Er jelas telah melakukan banyak pekerjaan rumah untuk komentarnya, terutama pada analisisnya tentang Tang Wulin. Itu sangat teliti dan teliti. Di sisi lain, analisisnya pada Long Yue sederhana dan pendek. Petik 2. Singkatnya, pertandingan hari ini dalam hal kekuatan tidak seimbang antara kedua kontestan. Kita hanya perlu melihat apakah kemampuan garis keturunan kontestan Tang Wulin dapat menghasilkan cukup penekanan pada kontestan Long Yue yang memiliki jiwa bela diri tipe naga. Hanya dengan begitu, kontestan Tang Wulin akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Sepertinya kedua kontestan sudah melakukan persiapan. Pertarungan terakhir generasi muda benua dimulai sekarang. Semua perhatian dialihkan ke panggung kompetisi. Saat ini, perisai jiwa telah disegel. Kegelapan di langit lenyap dan ada sinar matahari di panggung kompetisi lagi. Sinar matahari menyinari Long Yue dan Tang Wulin. Wasitnya adalah orang tua. Auranya terkandung, tetapi karena dia dipilih menjadi wasit pertandingan, dia jelas seorang ahli master jiwa yang terkenal di benua Bintang Luo. Aturan pertandingan ini sama dengan pertandingan sebelumnya. Menghitung mundur dari 10. Itu adalah pertandingan terakhir. Durasi hitung mundur sepertinya lebih lama daripada pertandingan lainnya. 10, 9, 8, 3, 2, 1, mulai. Saat mendengar kata mulai, Tang Wulin mengambil langkah pertama. Dia bahkan tidak berhenti sedetik pun. Dia sudah menyerang Long Yue seperti peluru meriam. Dua cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya. Dia seperti anak panah yang baru saja dilepaskan dari haluan. Senyum tipis di wajah Tang Wulin lenyap begitu dia memulai serangannya. Matanya telah berubah menjadi keemasan dan bersinar cemerlang dengan cahaya keemasan saat udaranya yang mendominasi meningkat dengan cepat diikuti oleh aliran udara yang kuat yang keluar dari tubuhnya. Sisik emas muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Cincin jiwa emas pertama di tubuhnya menyala seketika. Itu adalah tubuh naga emas. Sepasang cakar naga emasnya bersinar goyah dengan cahaya keemasan di bawah infus kekuatan garis keturunannya. Sepanjang serangan ke depan, Tang Wulin meningkatkan momentumnya. Sepertinya ada naga raksasa lain di panggung kompetisi yang mendorong ke depan menuju Long Yue. Long Yue berdiri di tempatnya. Dia tidak bergerak maju untuk menantang Tang Wulin. Dia hanya menatap Tang Wulin dengan mata berbinar tajam. Dia bahkan tidak menunjukkan niat untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Ketika Tang Wulin menyerbu melewati tengah panggung, barulah dia melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya.
Bayangan ilusi naga raksasa yang muncul saat dia melawan Yue Zhenyu muncul di belakangnya sekarang. Naga yang membawa seluruh kota di punggungnya meregangkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang dalam. Ketika dia mendengar raungan Raja Naga Gunung, Tang Wulin tidak terpengaruh sama sekali. Cahaya keemasan menyinari tubuhnya dan dia melepaskan auman naga ke arah langit. Dibandingkan dengan raungan naga dalam Raja Naga Gunung, raungan naga Tang Wulin bernada tinggi dan bersemangat. Aura garis darah di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa cadangan. Pada saat yang sama, dia melompati langkah, mempercepat dan melompat dengan tiba-tiba. Pantulan yang kuat mengirimnya puluhan meter ke udara. Ekspresi Long Yue berubah sedikit. Di tengah raungan naga Tang Wulin, bayangan ilusi naga raksasa di belakangnya secara mengejutkan berkedip. Itu telah melemah secara nyata dengan caranya yang mengesankan. Di peron, Presiden Enci yang awalnya memiliki tatapan tenang tiba-tiba duduk tegak. Dia memiliki pandangan tidak percaya padanya. Dia tahu legenda Raja Naga Gunung dengan sangat baik. Menurut pendapatnya, Long Yue dengan kepemilikan jiwa bela diri Raja Naga Gunung murni, seharusnya menjadi yang terbaik di antara semua jiwa bela diri tipe naga di dunia. Bahkan jiwa bela diri naga sejati lainnya tidak pernah bisa dibandingkan dengan aura anak dewa naga. Namun, setelah tabrakan aura barusan, jiwa bela diri Raja Naga Gunung Long Yue jelas dirugikan. Tidak hanya itu tidak mempengaruhi jiwa bela diri Tang Wulin, itu dipengaruhi oleh aura garis keturunan Tang Wulin sebagai gantinya. Bagaimana ini mungkin? Apa jiwa bela diri yang dimiliki Tang Wulin ini? Mengapa itu sangat kuat? Tidak ada yang tahu jawabannya karena tidak ada yang tahu apa itu. Ini benar bahkan untuk Long Yue sendiri. Dia awalnya mengira bahwa kekuatan garis keturunan Tang Wulin adalah Tuan Naga yang memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Solen 3 Chapter 680. Chapter 680 Penindasan Garis Darah. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Naga itu hanya akan memiliki sebagian kecil dari garis keturunan Raja Naga Emas. Lagi pula, itu bahkan bukan naga sejati. Bahkan jika kekuatannya mencapai pangkat naga sejati, dalam hal aura, itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri Raja Naga Gunung miliknya sendiri. Tetapi setelah tabrakan itu, dia menyadari bahwa dia telah salah total. Hebatnya, kekuatan aura garis keturunan dari Tang Wulin telah sepenuhnya menekan auranya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah aura garis keturunannya berasal dari Raja Naga Cahaya yang diturunkan dari Dewa Naga? Hanya aura Raja Naga Cahaya yang berwarna emas. Tapi aura cahayanya tidak benar-benar menyala di tubuhnya. Bahkan jika itu adalah Raja Naga Cahaya, itu seharusnya tidak meredam auranya. Naga Gunung adalah seorang raja. Setelah banyak pengorbanan, Raja Naga Gunung adalah yang terakhir diciptakan, tapi itu pasti tidak kalah dengan Raja Naga lainnya. Setidaknya, itu tidak akan kalah dalam hal aura garis keturunan. Long Yue tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang bisa membanjirinya dengan aura garis keturunan mereka. Terlebih lagi, penekanannya berbeda. Tapi, dia tidak takut seperti si Masian sebelumnya. Namun demikian, dia masih merasakan tekanan pada tubuhnya. Tekanan semacam ini diberikan oleh orang yang lebih tinggi ke orang yang lebih rendah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa mungkin? Satu-satunya hal yang benar-benar bisa menekan garis keturunan tipe naganya sendiri adalah dari Dewa Naga. Meskipun demikian, bagaimana mungkin garis keturunan Dewa Naga muncul pada manusia? Itu tidak mungkin. Aura di tubuhnya pasti bukan aura Dewa Naga. Pada saat yang sama, Long Yue terkejut dan Tang Wulin yang telah melompat berada di titik tertingginya di udara. Dia merentangkan lengannya di sampingnya. Sepasang palu raksasa yang dia gunakan untuk menghadapi Raja Harimau Dai Yuyan muncul di tangannya lagi. Tang Wulin mengangkat tangannya dan turun dari langit dengan momentum yang kuat. Sepasang palu raksasa jatuh dengan berani. Serangkaian ledakan meledak di udara. Kemanapun palu raksasa lewat, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Ini benar-benar menghebohkan. Bisakah kekuatan ini dicapai oleh manusia? Pikiran yang sama muncul di benak penonton. Biarpun itu Misha, masih akan kesulitan berurusan dengan sepasang palu raksasa. Apakah ini strategi pertempuran dan senjata rahasia yang disiapkan Tang Wulin melawan Long Yue? Untungnya, dia telah mengerahkan mereka ketika dia melawan Raja Harimau di pertandingan sebelumnya. Jika tidak, Raja Naga akan kesulitan hari ini. Palu raksasa jatuh ke kepalanya. Long Yue mengangkat kepalanya secara naluriah. Penindasan garis keturunannya semakin berbeda semakin dekat Tang Wulin dengannya. Saat ini, Long Yue memasuki kondisi meditasi. Dia berteriak pelan,
6 lingkaran cincin jiwa muncul dari bawah kakinya dan melindunginya dari semua sisi. Tak lama kemudian, tubuhnya membesar dan membengkak hingga seukuran gunung yang tinggi. Ekor raksasa muncul di belakangnya. Gunung yang tinggi, Long Yue berteriak dengan nada rendah. Dia mengarahkan telapak tangannya ke langit, dan gunung yang menjulang tiba-tiba melesat ke langit. Itu sama sekali bukan gunung sungguhan, tetapi pada saat itu, gunung yang muncul di panggung kompetisi tidak bisa lebih nyata. Ledakan. Suara ledakan yang memekakkan telinga meletus dan pemandangan itu hancur. Tang Wulin dikirim terbang oleh pasukan. Sikap mengesankan Long Yue yang telah ditekan berubah mendominasi sekali lagi. Aura penekannya yang menakutkan ditargetkan ke Tang Wulin. Ada ketakutan di dalam Tang Wulin. Kejutannya tidak kalah dengan Long Yue. Ketika dia menghadapi Soul Master jiwa bela diri tipe naga sebelumnya, lawan-lawannya bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan mereka. Ketika dia berpikir bahwa garis keturunan Long Yue juga akan ditekan olehnya, dia diam-diam bersukacita. Setidaknya ada secercah harapan ketika semua kondisi dalam pertempuran menunjukkan kemenangan yang mustahil baginya. Namun, tampaknya dalam sekejap mata, Long Yue telah mencerahkannya dengan tindakannya yang bahkan penindasan garis darah tidak dapat mempersempit perbedaan dalam kekuatan mereka. Pelepasan jiwa bela diri Raja Naga Gunung telah secara efektif mengurangi efek aura garis keturunan Tang Wulin padanya. Sebagai hasil dari kekuatan bawaan Long Yue dan perbedaan kekuatan antara aura jiwa bela dirinya dan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin tidak banyak, efek penindasan padanya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pertempuran. Di sisi lain, Tang Wulin bisa merasakan bahwa Long Yue memberikan tekanan yang sangat kuat padanya. Namun, pengaruh aura garis keturunan Raja Naga Emasnya telah meniadakan setengah dari efeknya. Saya masih punya kesempatan. Mata Tang Wulin berbinar. Dia mengangkat palu raksasa di tangannya dan menyerbu ke arah Long Yue lagi. Tubuh bengkak Long Yue saat ini memberinya ketinggian lebih dari 10 meter. Tubuhnya dipenuhi dengan rasa kekuatan yang luar biasa. Saat dia menghadapi serangan Tang Wulin, dia melangkah ke samping, menyapu ekor mengerikannya ke arah Tang Wulin. Palu kanan Tang Wulin bertabrakan dengan ekornya. Gebrakan mengerikan membuat panggung kompetisi bergetar hebat. Tang Wulin berputar di tempat. Dengan putaran itu, dia menghilangkan kekuatan sebanyak yang dia bisa dari cambukan ekor Long Yue. Pada saat yang sama, dia mengangkat palu raksasa di tangannya bersamaan dan mengayunkannya ke arah Long Yue. Teknik rahasia Sekte Tang, palu angin pemecah gangguan. Palu angin pemecah gangguan berasal dari berdirinya Sekte Tang. Pendirinya, Tang San, telah mendominasi dunia pandai besi dengan teknik palu ini. Selama waktu itu, teknik palu diwarisi dari Clear Sky Clan. Awalnya, Clear Sky Clan tidak tertarik untuk membagikan teknik ini. Namun, karena kontribusi luar biasa yang dibawa Sekte Tang ke ranah Master Jiwa Benua, Klan Langit yang jelas akhirnya setuju untuk berbagi teknik palu ini dengan Sekte Tang. Begitulah teknik bertahan hingga hari ini. Sebelumnya, Tang Wulin hanya menggunakan palu angin pemecah gangguan untuk tujuan penempaan saja. Setelah dia mendapatkan palu raksasa dari Misha Hitam, dia telah memikirkannya dengan matang. Itu untuk mencari cara bagaimana menggabungkan palu angin pemecah gangguan ke dalam pertempurannya. Tidak diragukan lagi, palu raksasa ini adalah senjata yang paling cocok. Meskipun ukurannya besar dan canggung, Tang Wulin punya rencana sendiri. Palu raksasa tidak dapat diayunkan ke bawah karena ukurannya yang besar, tetapi dapat diayunkan secara horizontal. Tang Wulin telah berlatih secara eksklusif dengan palu selama beberapa waktu. Keistimewaan unik dari Disorder Splitting Wind Hammer adalah ia memanfaatkan kekuatan lawan. Dengan setiap rotasi, kekuatan rebound dari lawan akan dilebur dengan kekuatan berputar pengguna sendiri yang menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan Tang Wulin sendiri sudah menakutkan. Saat ini, dia memiliki tambahan palu angin pembelah disorder dan sepasang palu raksasa di tangannya. Ini adalah dasar dari pertarungannya melawan Long Yue. Seperti yang diharapkan, tubuhnya berputar penuh dan palu menghantam ke bawah. Meskipun tubuh Long Yue yang kuat dan mendominasi telah bergerak maju dan bertabrakan dengan mereka, ledakan menggelegar terjadi antara palu Tang Wulin dan Long Yue. Keterampilan jiwa Mountain sangat menakutkan. Serangan dan pertahanan menjadi satu tindakan. Ini memberi Long Yue kekuatan pertahanan tambahan dan kuat. Meski begitu, dia berhenti sebentar setelah dipukul oleh palu Tang Wulin, sementara Tang Wulin sendiri terlempar oleh dampaknya. Tubuhnya berada di udara dan berputar dengan kecepatan tinggi. Begitu dia menyentuh tanah, dia menyerang Long Yue seperti angin puyuh. Dia terus melepaskan palu angin pemecah disorder miliknya. Ledakan, ada api yang tampaknya berkobar di mata Long Yue.
Rasa hiruk-pikuk muncul di kedalaman matanya. Lengan kanannya terayun di udara. Tombak berujung ganda muncul di genggamannya. Tombak runcing ganda itu panjangnya 10 meter dan setebal pinggang seseorang. Itu benar-benar coklat dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Dia meraih tombak dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menyapu secara horizontal. Itu bertabrakan dengan palu Tanggulin. Ledakan. Banyak penonton secara naluriah menutup telinga mereka. Hampir semua orang di Kolisem sudah lama menantikan pertandingan itu. Namun, hanya sedikit yang mengira ini akan berubah menjadi pertarungan kekuatan. Kekuatan yang ditampilkan oleh Tanggulin dan Long Yue hampir seperti manusia super. Penonton terperangah saat mereka menatap dengan mulut ternganga.